Teman-teman, Shalom. Nah, hari ini kita masuk ke tema baru bulan November, yaitu tentang keuangan. Nah, ini topik yang penting banget ya. Jarang di gereja, kalaupun ada banyak yang banyak yang menyalahgunakan topik ini untuk mencari uang. Tenang, di sini nggak kayak gitu. Kalau di sini kayak gitu, udah ada yang marahin ya. Tenang aja, nggak akan kayak gitu. Tapi ini kita benar-benar harus belajar. Ini bukan sesuatu yang tabu ya untuk dibahas ya. Ini penting justru. Nah, kenapa penting? Nah, karena yang topik ini yang mengelola keuangan sebagai pengikut Kristus. Kenapa ini penting? Karena ini ya, catatan keuangan kita itu dapat menunjukkan bagaimana kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kasih lihat ya, catatan keluar masuk uang kita. Nah, itu bisa bisa dinilai tuh. Dari gitu aja kita bisa dinilai. Kita tuh beneran ikut Tuhan atau enggak. Pengeluaran termasuk loh ya. Saya nggak terlalu percaya. Walaupun sebenarnya mungkin nggak ada ayat ya, tapi secara tertulis sih mungkin nggak ada ayat ya. Tapi orang yang boros, orang yang uh, hidupnya keuangan nggak teratur gitu ya, bisa dipastikan dia juga mestinya dia belum ikut Tuhan banget. Nah, jadi kalau di sini teman-teman ada yang kayak gitu, yuk hari ini kita belajar, kita berubah ya gaya keuangan, gaya hidup keuangan kita itu penting sebagai pengikut Tuhan. Sebenarnya ada sih contohnya ya, kalau teman-teman tahu itu ada perumpamaan anak yang hilang. Nah itu contoh orang yang menghambur-hamburkan uang tuh. Itu pengelolaan keuangan kacau balau lah gitu ya. Salah satunya begitu. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Pertama kita setuju dulu ya, uang itu nggak ada yang salah. Ya, ada kaum-kaum ekstrim yang bilang, wah kita sebagai pengikut Tuhan tuh nggak boleh punya uang. Ada kejadian nyata ini, kejadian nyata ya. Kejadian nyata pendeta gitu bilang, wah saya harus hidup sederhana karena kita nggak boleh hidup dengan uang banyak gitu ya. Ada pendeta yang ngomong kayak gitu. Akhirnya dia tahu hidupnya kayak gimana. Hidupnya itu dia cuma punya 3 baju. Cuma punya 3 baju. Senin pakai baju pertama, Selasa pakai baju kedua, Rabu pakai baju ketiga, Kamis ganti lagi pertama, Jumat pakai baju kedua lagi. Udah, baju cuma 3, muter-muter itu doang tuh. Nah kalau saya, kalau saya melihat kayak gitu, saya akan bilang kasihan banget hidupnya, kayak Tuhan nggak pelihara banget ya. Kasihan banget lah hidup ya kayak gitu. Dan saya nggak yakin Tuhan mau kita kayak gitu. Punya barang itu nggak salah. Tapi kalau kita fokus utamanya itu kita untuk jadi kaya, kita untuk jadi punya materialistis, nah itu baru salah. Tapi punya materi itu sebenarnya nggak salah. Tergantung kita mengelolanya. Nah, makanya sekali lagi ya, bukan mempunyai keuangan, tapi mengelola keuangan. Judulnya ya, mengelola. Mengelola itu berarti kita punya, dan kita harus atur memakai uang kita. Dan ini poin pentingnya. Ya. Kalau kita, teman-teman kasih lihat gitu ya, catat semua pengeluaran teman-teman bulan ini, gitu ya, pengeluaran teman-teman apa aja gitu dicatat. Kasih lihat lah ke orang yang dewasa rohani gitu ya. Bisa kok dinilai sebenarnya. Bisa banget dinilai. Nah, ini saya juga baru belajar itu bisa gitu ya. Dan saya makanya waktu itu juga cukup mengelola keuangan saya lagi. Benar nggak sih saya udah hidup buat memuliakan Tuhan? Keuangan saya itu udah memuliakan Tuhan belum sih? Atau jangannya cuma ya mulut saya doang gitu ya. Nah, kita jangan sampai mulut kita doang tuh. Tapi keuangan kita, lebih tepatnya semua hal di hidup kita, itu kita harus memuliakan Tuhan. Termasuk keuangan kita. Nah, jadi kalau di sini kita kacau, kita pasti kacau kemana-mana. Dan ini bukan topik yang tabu, kenapa? Karena nanti kita akan lihat beberapa ayat, dan ternyata yang kita pikir, oh ayat ini, kita pikir ngomongnya tentang hal lain ya, tapi ternyata itu ayat itu ngomongin tentang uang sebenarnya. Ya. Kalau teman-teman mau tahu yang paling disalahartikan mungkin ya, bukan disalahartikan sih, sebenarnya nggak apa-apa juga ngomongin itu, tapi kayak perumpamaan talenta, perumpamaan tentang mina, itu literally itu ngomongin uang sebenarnya, bukan ngomongin tentang bakat kita, enggak, itu literally ngomongin tentang uang. Ya, jadi ada pendeta yang bilang gitu ya, ternyata Alkitab itu mencatat lebih banyak tentang uang dibandingkan tentang surga dan neraka. Bah, ya, ada pendeta yang ngomong kayak gitu. Jadi uang itu penting ya. Dan kita setuju dulu dari awal ya teman-teman. Uang nggak jahat, ya punya materi nggak jahat. Tapi cinta uang itu yang jahat. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang, Alkitab yang bilang. Tapi bukan uangnya sendiri. Uang itu bisa jadi hamba yang paling setia buat kita, pelayan kita yang paling setia, tapi uang juga bisa jadi raja yang sangat kejam, raja yang otoriter. Ya.
Sama kayak kita ngomongin api, ya api tuh kalau kita ngerti pakai, kita bisa masak, kita bisa pakai buat apapun itu. Tapi kalau kita nggak bisa kelola api itu, ya kita akan kebakaran gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas dikit doang sih ya, tenang aja, saya nggak panjang-panjang mestinya. Kita akan bahas 2 perikop. Ini satu perikop kesukaan saya, perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Nah, kita akan kupas ayat satu persatu ya teman-teman. Lukas 16 ayat 1 sampai 9, saya udah di sini, teman-teman mau buka Alkitab sendiri nggak apa-apa, dicatat aja. Ini kita cuma 9 ayat di sini, kita akan bahas ayat itu satu persatu ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Oke, berhenti sampai sini dulu. Ini ya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Ya, ada orang kaya punya bendahara. Nah, kenyataan kalau dia punya bendahara berarti dia orang kaya banget. Berapa banyak dari kita semua di sini yang punya bendahara? Nggak ada ya. Kenapa? Karena kita mungkin nggak sekaya itu. Tapi kalau ini dia sampai punya bendahara buat kelola uang, ya berarti ya dia orang yang kaya. Orang yang kaya banget lah. Kaya raya banget gitu. Konglomerat mungkin ya. Nah, kepada bendahara itu disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Oke, sampai di sini kita nggak tahu bendahara ini beneran nyolong nggak, ya beneran mencuri nggak, beneran menghamburkan milik tuannya nggak. Sampai sini kita nggak tahu, ini cuma tuduhan ya. Ya, ada tuduhan. Kita belum tahu nih sampai sini nih. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, ini mesti kita ngerti lah ya. Jadi tuannya minta pertanggungjawaban karena tuduhannya kayak bener nih. Jadi bendahara ini nggak boleh kerja lagi. Oke, lanjut. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, kalau dari sini kelihatannya sih, ya bukan kelihatannya sih ya, kayak pasti banget lah, pasti banget bendahara ini pasti benar menghamburkan milik tuannya. Makanya dia udah panik nih, aduh gimana nih, dipecat nih, nanti gimana nih, aku menjangkau nggak bisa, mengemis aku juga malu. Nah, harus ngapain ya? Nah, tiba-tiba dia dapat ide nih. Nah, idenya ini, kita baca ya idenya apa sih? Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu dan duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Jadi ngerti ya, misalnya Ci Alicia ngutang saya 10.000. Ya, saya bilang, udah Ci Alicia, nggak usah 10.000 deh. Ini surat utangnya saya bikin jadi 5.000 aja, saya potong. Nah, pasti Ci Alicia senang dong, utangnya dipotong ya. Nah, terus lanjut nih, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Ya sama ya. Misalnya Civeli utang saya 100.000, saya bilang, udah Civeli, nggak usah utang 100.000 lagi, 80.000 aja deh. Nah, kira-kira kayak gitulah, dipotong, utangnya dipotong, didikitin. Nah, otomatis kalau saya pinjemin ke Cialicia dan Civeli, tapi surat utangnya saya potong, Cialicia sama Civeli pasti senang dong. Wah, utangnya diringanin nih. Nah, dia pasti akan happy sama saya. Dia akan merasa bersyukur sama saya ya. Nah, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke, ini udah 9 ayat. Nah, supaya kita nggak bingung, poinnya apa sih dari sini ya? Kenapa kok ini bendahara ini udah nyolong, ya udah dituduh nyolong, dia ke sana malah nyolong lagi. Kenapa? Surat utang tuannya tuh kayak dipotong lagi. Kan tuannya makin rugi mestinya ya. Kalau kita nggak ngerti, ya kita akan lihat
wah ini udah nyolong lagi. Nah, tapi kalau kita ngertiin tradisi ya, ini menurut tradisi ya teman-teman ya, tradisi di Palestina, tradisi zaman itu, ini saya bikin gambar ya. Jadi yang namanya tuan kaya itu punya bendahara ini. Nah, bendahara ini dia nggak digaji. Ya. Bendahara ini dia nggak punya gaji. Jadi dia kerjanya cuma ngurus rumah tangga, ngurus keperluan tuannya, tapi dia nggak dapat gaji. Nah, terus dia dapat duitnya dari mana kok? Kayak nggak digaji gitu, terus dia ngapain gitu ya mau kerja tanpa digaji? Nah, dia nggak digaji, tapi dia boleh memakai kepunyaan tuannya ya untuk di itu dipinjemin ya dipinjemin. Jadi dia untungnya di sini nih. Jadi ini kan dia pakai punya tuannya nih 50 tempayan minyak, terus dipinjemin ke peminjam yang pertama. Nah, dipinjemin ke peminjam yang pertama dijadiin 100. Nah, pas peminjam yang pertama ini balikin 100, dia untung 50 tempayan minyak. Nah, itu juga dia pinjem nih, punya tuannya 80 pikul, dia pinjemin jadi 100 pikul. Pas balik, dia untung jadi 20 pikul. Nah, jadi gitu. Dia nggak dapat gaji, tapi dia dapat cuan lagi, dapat apa? Cuan tuh bahasa Indonesia apa ya? Dapat keuntungan. Ya betul, profit. Ini kalau ngomongin duit langsung pada ini ya, cepat ya ngomongnya ya, jawabnya ya. Uh, apa 50-20. Nah, jadi dia dapat keuntungan 50 tempayan dan dapat 20 pikul gandum. Nah, ini gajinya dia di sini nih. Bukan gaji lah, pendapatan dia di situ ya, bukan gaji ya, pendapatan. Tapi dia nggak dapat gaji. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut tradisi yang terjadi di sini dia nggak nyolong nih. Di sini dia nggak nyolong ya. Yang orang pertama utang 100 tempayan minyak dibuat surat utangnya jadi 50 doang. Yang kedua surat utangnya 100 pikul gandum dibuat jadi 80 pikul doang. Nah, jadi dia nggak nyolong, tapi dia cuma potong profitnya ini, potong keuntungannya ini. Jadi tuannya tetap nggak rugi. Nah, dia potong profitnya dia sendiri demi menyenangkan kedua orang ini. Ya. Nah, lumayan dong ya kan pinjam apa pinjam 100 sorry, pinjam 80 pikul, jadi pinjemin 80 pikul, mestinya ada bunga 20 pikul, dibilang udah seharusnya 80 sih. Salah. Aduh, salah. Mana ini ya? Hapusnya gimana ya? Sebentar. Oke, salah ngomong. Mestinya dia apa? 100 dia pinjemin 80 pikul, mestinya dia jadi harus bayar bunga 20. Udah, dia kayak minjem tanpa bunga. Lumayan kan? Siapa yang nggak mau minjem tanpa bunga? Semua orang juga senang pasti. Nah, jadi si bendahara ini dia potong profitnya sendiri. Ya, 50 tempayan. Bentar aku jadi 80 lagi sih, salah tulis lagi. Sorry. 50. Udah berantakan ya. Sebentar. Sorry. Salah ngomong. 50. Ya, mas dia di apa pinjam 50, mestinya dia bunganya 50 tempayan. Nah, dia lumayan nih. Dia nggak bayar bunga. Ya, dipinjemin 50, jadi 50 lagi. Ini enak banget kayak gitu. Nah, kayak gini kan pasti bersyukur banget dong. Gila, dapat bunga, dapat pinjaman tanpa bunga. Nah, jadi orang ini akan bersyukur banget nih sama bendahara ini. Begitu juga yang ini. Karena dia pinjam tanpa bunga, jadi mereka akan berterima kasih nih. Nah, jadi intinya bendahara ini potong profitnya sendiri, potong keuntungannya sendiri untuk bisa menjadi sahabat yang ini nih. Menjadi sahabat kedua orang ini. Ya, paham ya teman-teman ya semoga. Nah, jadi Tuhan itu muji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Cerdiknya di sini itu dia motong keuntungannya sendiri untuk dapat sahabat. Nah, dan ini ada ayat yang luar biasa banget dan kalau kita ngerti artinya ini sangat dalam sebenarnya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, waktu saya pertama kali baca ini, zaman saya SMA, saya dulu punya pertanyaan, kok kita harus bersahabat
Mamon yang tidak jujur itu tentang uang ya teman-teman. Ya intinya tentang uang yang kita dapat di dunia inilah ya. Kita yang tidak jujur itu artinya worldly. Worldly itu uang yang di dunia inilah gitu. Nah, jadi saya bingung dulu ya, kok kita harus mengikat persahabatan sama uang? Apa logikanya Tuhan Yesus lagi ngomong? Nah, tapi saya salah baca waktu itu ya. Kita nggak pernah disuruh untuk ikatlah persahabatan dengan mamon, tapi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Ada kata mempergunakannya jangan dihilangin ya. Jadi kita bukan mengikat persahabatan dengan uang, tapi kita mengikat persahabatan dengan orang lain pakai uang. Ya, beda ya. Bukan mengikat persahabatan dengan uang. Mengikat persahabatan dengan uang itu salah. Ya, udah jelas salah lah itu. Ya. Tapi kita harus mengikat persahabatan dengan orang lain mempergunakan uang. Pakai uang kita. Nah, ini saya praktekin. Saya udah praktekin dan teman-teman bisa praktekin juga. Zaman saya kuliah dulu, kalau saya mau nginjilin orang, paling enak adalah saya ajakin makan bareng. Nah, pas mau bayar, biasa saya akan bayarin duluan tuh. Ya, udah biarin saya nanti besok-besoknya saya makan lebih. Ya kalau misalnya saya punya uang makan gitu ya. Biarin besoknya saya harus makan susah gitu ya, makan yang murah-murah demi bisa naktir orang itu, ya nggak apa-apa. Karena kalau udah naktir orang itu pasti akan connect terus sama saya. Ya dong, masa dibayarin terus dia ngilang doang, kecuali orang yang nggak tahu diri ya. Nah, tapi kalau orang yang tahu diri, kita bayarin makan, pasti dia akan terus connect sama kita. Atau minimal dia akan cari kesempatan ngajakin kita makan lagi supaya dia balas budi ke kita. Nah, jadi penting banget teman-teman mengikat persahabatan, dan ini mengikat persahabatan ini uh, tujuannya haruslah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan gimana kok mengikat persahabatan memuliakan Tuhan? Nah, ini motifnya itu harus kita benar-benar memperkenalkan orang yang belum kenal Tuhan jadi makin kenal Tuhan. Motifnya itu ujung-ujungnya baik lagi ya, semua hal yang kita lakukan ke orang lain itu motifnya harus didasarkan kasih dan kita memperkenalkan dia ke Tuhan ya. Bulan-bulan lalu kita udah belajar ya, yang belum kenal Tuhan kita kenalin ke Tuhan, yang udah kenal Tuhan kita ajar lagi supaya makin dekat sama Tuhan. Nah, jadi uang itu ternyata sedahsyat itu teman-teman ya. Uang itu sedahsyat itu, kita bisa pakai uang untuk memberkati orang lain supaya orang itu juga makin kenal Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, oh uang tuh nggak penting, aduh itu benar-benar nggak ngerti perumpamaan yang ini mungkin ya. Karena ya gimana, kayak sekarang saya saat COVID ini saya bersyukur banget saya masih diberkati Tuhan. Karena selama COVID ini saya juga banyak berkatin orang lewat pakai uang itu ya. Nah, jadi bersyukurlah ketika kita punya berkat, tapi jangan sampai berkat itu berhenti di kita. Ya, kita harus tabur tuh, tabur. Nanti kita akan belajar tabur itu seperti apa sih, ya. Tapi intinya ini teman-teman, data uang itu nggak jahat. Kenapa? Karena dari uang justru Tuhan bilang loh ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang. Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang. Kalau ada orang yang bilang uang nggak penting, ya berarti dia nggak bisa ngikutin ayat ini, nggak bisa ngikutin perintah Tuhan Yesus. Ya, gimana caranya nggak punya uang gitu kan? Nah, jadi bekerjalah ya, bukan artinya terus kita jadi nggak bekerja ya. Alkitab bilang juga, Paulus yang bilang, siapa yang nggak mau kerja jangan ia makan ya. Jadi kita harus kerja juga ya, tapi sisihkanlah, nanti kita akan belajar ya gimana sih ngatur keuangan tuh supaya kita juga tetap bisa jadi berkat ya. Intinya itu ya, sekali lagi, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kita diterima dalam kemah abadi ya. Nanti itu balasannya nanti tuh pas kita meninggal nanti ketemu Tuhan. Oke, lanjut. Nah, lanjutannya tadi kan 16 ayat 1 sampai 9 ya. Ayat 10-nya. Nah, ini ayat yang sering disalahartikan banget ya. Ternyata teman-teman, setia dalam perkara kecil itu ngomongin tentang uang loh. Bukan ngomongin tentang kita ngelakuin hal ini wah ya kecil, nanti setiap perkara besar ya. Bisa juga sih sebenarnya sih diartikan seperti itu. Tapi basically konteksnya itu ngomongin tentang uang sebenarnya. Ya, kita baca ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, itu ketahuan ya, ternyata setiap perkara besar kecil itu ngomongin tentang uang ya.
Jadi jika kita tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, jika kita tidak setia dalam uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu uang ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya, uang penting, tapi nggak boleh uang itu jadi lebih penting daripada Tuhan. Ya, karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, uang tuh nggak boleh jadi tuan. Uang tuh cuma boleh jadi alat. Uang ini serem. Ya, uang ini juga cukup menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Karena efeknya tuh hebat loh teman-teman. Tahu efeknya? Yang namanya keluarga bisa jadi musuh. Tapi yang namanya musuh itu bisa jadi keluarga juga loh. Nah, yang teman bisa jadi musuh, musuh jadi teman. Nah itu kalau kita pakai yang nggak hati-hati, nah ini bisa mau yang manapun itu. Ya saya tahu ada keluarga saya yang berantem hanya karena masalah uang doang gitu. Udah kayak nggak kayak udah bukan keluarga lagi. Nah itu kan seserem itu ya kalau kita kelola uang dengan tidak benar. Kalau kita menganggap uang tuh kayak segalanya. Nah kita akan nggak enak lah pokoknya ya. Jadi kita harus belajar tentang prinsip keuangan. Nah, saya hari ini akan kasih beberapa tips saja ke teman-teman. Saya nggak panjang, gue hari ini tenang aja. Uh, Sebelumnya, ini teman-teman mesti tahu ya pengeluaran secara bijak, investasi secara bijak, menabur secara bijak. Nah, saya akan jelasin singkat doang. Pertama, saya mau ingetin teman-teman lagi tentang yang namanya perpuluhan. Ya, perpuluhan. Masih banyak orang yang menganggap perpuluhan itu tidak alkitabiah. Ya, masih banyak. Ya, saya sih percaya perpuluhan itu penting. Kebanyakan ya teman-teman ya, ternyata kalau kita berani meneliti dan kita berani jujur, kebanyakan nih ya, kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan orang yang bilang perpuluhan itu tidak wajib, motifnya tuh bukan alkitabiah, motifnya itu lebih ke sayang uang ya, ngerti gak? Maksudnya 10% duit kita kasih sih, kan 10% loh, banyak loh 10%. Nah, kebanyakan motifnya kayak gitu, kebanyakan ya, sekali lagi ya, saya nggak menghakimi ya, kebanyakan, ada yang kayak gitu. Dan beberapa orang yang saya kenal yang nggak perpuluhan, motifnya begitu. Ya, masa kita harus perpuluhan sih 10% loh itu uangnya, itu gede gitu. Nah, ya 3 juta kan itu 300.000, gede. Nah, itu motifnya biasa kayak gitu. Nah, itu udah salah. Ya, sorry ya, saya nggak bisa bilang kurang tepat, karena menurut saya itu udah salah. Karena perpuluhan itu udah ada dari sebelum zaman Musa. Abraham itu udah lakuin perpuluhan ya. Jadi zaman sebelum Musa tuh ya Musa Musa ke Abraham tuh berapa ratus tahun gitu ya. Itu udah ada yang namanya perpuluhan. Abraham kasih perpuluhan ke Melkisedek. Nah, jadi sebenarnya pendapatan kita kalau teman-teman bisa punya gaji 5 juta misalnya. Udah jangan anggap gaji teman-teman 5 juta. Langsung anggap gaji teman-teman 4.500.000. Langsung potong perpuluhan. Ya, jangan pernah anggap gaji kita tuh kalau emang kita digaji 5 juta, gaji real kita tuh langsung potong perpuluhan. Jangan langsung anggap gaji kita 5 juta, enggak. Ya, udah fix gitu. Nah, saya juga ngitung gaji saya begitu. Ya, gaji saya berapa? Misal gaji saya berapa? 10 juta. Misalnya ya, misal 10 juta. Ya udah, pokoknya berarti gaji saya bukan 10 juta. Gaji saya langsung 9 juta. Langsung potong perpuluhan. Ya, jangan ganggu gugat perpuluhan lah. Ya, jangan pelit sama Tuhan. Please lah kalau kita ngaku-ngaku pengikut Tuhan, jangan pelit 10% doang buat Tuhan ya ampun. Jangan pelit lah. Ya, jangan pelit sama Tuhan. Ya bukan artinya Tuhan butuh perpuluhan kita enggak ya. Sekali lagi Tuhan pemilik segala yang di bumi, dia paling kaya di bumi ini. Bahkan dia nggak butuh uang buat apa juga punya uang ke Tuhan, karena dia bisa ciptain uang langsung. Ya di surga katanya kan emasnya banyak gitu ya. Ya ngapain Tuhan butuh uang kita? Nggak butuh. Tapi kita cuma dilihat kesetiaan kita aja. Masa cuma 10% doang sih? Kita nggak berani kasih 10% kita buat Tuhan. Kalau mau lebih gila, teman-teman bisa ikutin janda yang dipuji sama Tuhan Yesus. Kasih 2 peser. Kasih 2 peser itu 100%. Ya, bukan 10% lagi, 100%. Bayangin tuh. 100% pendapatannya dikasih buat Tuhan. Ya, jadi perpuluhan cuma 10%. Jangan pelit sama Tuhan.
dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan, udah anggapnya pokoknya kalau gaji kita 10 juta, udah langsung potong. Jadi gaji kita pokoknya fix 9 juta. Ya, perpuluhan jangan diganggu-gugat. Nah, jadi real pendapatan kita sebelum kita belajar tentang pengeluaran investasi menabur itu, pendapatan kita yang sejati itu pokoknya langsung dipotong 10%. Ya, jangan pernah ganggu gugat soal perpuluhan. Jangan main-main duit sama Tuhan lah. Ya, jangan pernah main-main duit sama Tuhan. Serem, ya, serem banget. Saya sih nggak mau ya. Kalau teman-teman mau silahkan aja sih. Tapi kalau saya sih nggak mau. Ya, dan saya nggak rekomen itu juga. Oke, jadi pendapatan kita kurang perpuluhan itu sama dengan pendapatan kita yang benar. Ya, pendapatan kita yang benar itu uh, udah apa pendapatan kurang perpuluhan gitu ya. Ini pendapatan kita yang real nih, yang real. Nah, terus pengeluaran dan investasi ini gimana? Nah, banyak kemarin ada lagi yang ngomong ke saya ya waktu itu ya. Kemarin sih lebih tepat sih. Kemarin malam bahkan. Saya nggak sebut namanya, tenang aja. Tapi kemarin malam ada yang bilang, "Oh, saya nggak bisa invest nih karena pengeluarannya gede." Nah, dibandingkan kita nggak bisa invest karena pengeluarannya gede, kenapa cara pikirnya nggak dibalik? Kita mau investasi berapa? Nah, dari pendapatan kita yang udah dipotong perpuluhan itu, kita sisihin lagi buat investasi. Sisihin buat investasi, nah baru pengeluaran kita ngikutin sisanya. Nah, jangan dibalik, kita pengeluaran gila-gilaan terus sisanya baru diinvestasi. Kebanyakan nggak akan sisa. Ya, kebanyakan nggak akan sisa. Nah, jadi kita mau investasi berapa, langsung kurangin dulu, disimpan dulu, disisihin dulu. Nah, baru kita pengeluaran kita ngikutin sisa uangnya itu. Oke? Nah, jadi pengeluaran secara bijak penting. Ya, jangan foya-foya. Ya, teman-teman bisa ikutin di apa akun-akun di Instagram itu yang kadang-kadang bahas keuangan. Saya juga ikutin kok kadang-kadang. Ya, saya juga makanya kurang suka minum minuman mahal. Minum apa Thai tea, coffee gitu. Ya kalau misalnya kayak 10.000 saya masih oke lah. Kalau udah 20.000 ke atas, kadang saya pun juga males gitu. Ngapain saya keluar duit buat kayak gitu? Ya, tapi kalau teman-teman mau nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya sih nggak. Nah, ya yang jelas itu pengeluaran kita itu harus ngikutin dari setelah perpuluhan dan setelah investasi. Kalau mau benar. Ya, ini tips dari saya aja ya sebenarnya nggak patokan banget sih. Tapi yang jelas perpuluhan menurut saya itu fix ya. Jangan pernah ganggu gugat perpuluhan. Nah, terus kalau mau investasi, sisihin dulu investasinya berapa. Nah, itu kita pengeluaran ikutin sisanya. Ya, jangan pengeluaran dulu, baru sisanya diinvestasiin. Biasanya sisanya dikit, biasanya. Oke. Terus yang ketiga, menabur secara bijak. Secara bijak juga. Ya, ada orang yang menabur nggak bijak. Semuanya dikasih gitu kan. Ya, kecuali Tuhan suruh ya oke lah ya. Tapi kebanyakan ada orang yang nggak bijak. Putus-putus ya? Nggak kan? Aman, aman. Nggak kan? Nah, kebanyakan menabur ada juga yang secara nggak bijak ya. Menabur lebih dari kemampuannya itu juga menurut saya nggak bijak. Ada orang yang menabur sampai keluarganya jadi susah gitu. Ada ya kasus nyata ya. Itu nggak bijak ya. Nah, menabur ini ngomongin tentang apa sih? Menabur ini tentang yang tadi ya, kita harus mengikat persahabatan untuk jadi berkat supaya orang itu bisa kenal Tuhan. Ya, ujung-ujungnya tentang nginjil lagi ya. Kita menabur untuk menginjil dan juga satu lagi selain menabur untuk menginjil, nah ada satu lagi nih yang nggak kalah penting ya, menabur untuk menghormati. Nah, kita tahun ini dan tahun lalu juga bahas tentang menghormati. Ya, itu tentang keuangan juga. Ya, kita harus menghormati secara keuangan juga. Ada kok ayatnya ya, bukan saya ngajarin ya, ada ayatnya. Ya, kita harus memberkati secara double honor. Double honor itu ngomong double honor itu apa? Menghormati 2 kali lipat pemimpin kita. Pemimpin kita dan itu ngomongnya secara finansial sebenarnya. Nggak cuma termasuk pemimpin rohani tapi termasuk orang tua kita, ya orang tua kita, guru mungkin, pendeta, gembala segala macam itu kita harus tabur. Nah, saya belajar itu sama dari dulu ya, dari dulu saya belajar itu. Saya sama Ko Christian zaman dulu tuh kita sampai pas Natal kita juga ngajakin mentor kita yang dulu kita ngajakin makan makanan mewah lah gitulah pas Natal. Dan ya ada banyak lagi. Kadang-kadang kita juga bayaran makan segala macam. Kita belajar untuk menghormati pemimpin kita. Nah, hari ini juga saya belajar menghormati pemimpin saya yang sekarang.
gembala-gembala di KSI. Saya belajar menghormati di sini dan itu penting. Ya, itu penting. Jangan bilang itu nggak penting. Orang yang nggak menghormati pemimpinnya, nggak menghormati orang tua, nggak menghormati pemimpinnya itu juga biasanya berkata nggak terlalu ngalir ya. Ya percayalah nggak ada yang salah dengan menghormati orang yang Tuhan taruh di hidup kita. Untuk orang yang Tuhan taruh jadi otoritas di hidup kita. Kita menabur mereka tuh nggak ada pernah rugi lah, nggak akan pernah rugi. Ya, terutama kalau punya mentor yang misalnya kita punya pendapatan yang lebih besar dibandingkan mentor kita gitu. Dekatilah. Kalaupun kita nggak punya pendapatan yang besar-besar banget, saya selalu ngajarin kalau emang cuma kuat nabur 10.000, 5.000, ya nggak apa-apa, tabur aja, tetap tabur. Jangan pelit, ya, jangan pelit, pokoknya inti jangan pelit. Kalau prinsip saya pribadi ini prinsip saya pribadi ya, saya nggak apa-apa pelit sama diri saya sendiri, tapi saya nggak mau pelit sama orang lain. Nah ini teman-teman tim inti tahu lah saya sepelit apa sama diri saya sendiri gitu ya. Saya mau pelit banget sama diri saya sendiri tapi ya. Nah, tapi kalau sama orang lain saya kadang keluar juga saya nggak mau mikir gitu. Nggak mau mikir lah pokoknya. Nanti kalau mikir itu pasti nggak jadi ujung-ujungnya. Jadi jangan mikir kalau ngasih duit ke orang lain. Ya tapi masih bijak ya. Nah itu teman-teman. Jadi menabur itu dipakai buat nginjil dan juga dipakai buat menghormati menghormati pemimpin dan juga menghormati orang tua. Oke. Jadi menabur itu penting. Ya kalau teman-teman belum lakuin ini, saya encourage teman-teman lakuin ya ke gereja teman-teman masing-masing. Punya leader, punya kakak rohani, punya mentor, tabur. Walaupun dikit ya, walaupun dikit nggak apa-apa, tabur yang penting tabur. Oke. Nah terakhir kita ada bahas satu perikop lagi yang ini mestinya membuat kita sadar karena ada hubungan dengan hidup dan mati di sini. Ini perumpamaan tentang orang kaya ya. Kemudian ia mengatakan ini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, menarik ya teman-teman ya. Jadi ini ada orang kaya, ya dia punya hasil yang berlimpah-limpah, jadi kaya banget lah gitu ya. Nah dia bertanya nih, dia harus ngapain ya sama hasil tanahnya ini ya, karena dia nggak punya tempat. Nah menariknya di saat dia lagi bingung-bingungnya ini, dia nggak pernah mempertimbangkan untuk uangnya itu bisa dipakai buat jadi berkat. Ya, dia nggak ada pertimbangan kayak gitu. Dia nggak pernah mempertimbangkan uangnya itu bisa dia pakai buat jadi berkat. Ya, tapi dia malah ngapain? Dia malah merombak lumbung-lumbungnya dan dia akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, dalam bahasa aslinya, lumbung-lumbung ini itu ngomongin tentang, bukan ngomongin, sorry, artinya itu tentang gudang penyimpanan. Nah, kalau teman-teman tahu, ya, kalau masa kecil teman-teman tahu yang namanya Paman Gober, ya, Paman Gober itu punya namanya gudang uang. Ya pokoknya ada ya gudang uang lah gitu. Gudang tulisnya ada koinnya gitu ya di gudang itu. Nah itu isinya koin semua tuh. Isinya koin semua. Nah dia bisa berenang di situ, berenang di koin. Ya kerjanya begitu. Ya dia menikmati hasil uangnya itu dia berenang di lautan koin gitu. Bayangin tuh. Ada orang kayak gitu. Dan mungkin di dunia ini ada ya. Itu mungkin komik buat lucu-lucuan doang. Tapi ya mungkin di luar sana ada gitu orang kayak gitu. Dan mungkin orang ini kayak begini. Kayak Paman Gober itu. Ya, dia ciptain lumbung buat simpen hasil kekayaannya itu. Ya, tapi dia nggak pernah pertimbangin itu buat jadi berkat. Sama sekali. Ya, dia lagi galau-galaunya tentang uangnya, tapi dia nggak pernah pikiran untuk jadi berkat. Sesudah itu, ya setelah dia mendirikan setelah dia mana nih? Oh sorry. Setelah dia mendirikan yang lebih besar, lumbung-lumbungnya dan dia menyimpan semua barang-barangnya, ya. Sudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya,
beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, jadi dia setelah ngumpulin kekayaannya semua, dia udah merasa tujuannya itu tercapai. Makanya dia bilang, udah tujuan udah tercapai, aku mau istirahat. Dan dia mengira, dengan bersenang-senang ini, dia mengira jiwanya akan puas sama kekayaan dia. Dia udah merasa dia udah mencapai tujuan hidupnya, dan dia merasa jiwanya udah puas juga. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, percayalah teman-teman, kekayaan itu sementara. Ya. Nggak mungkin kita bawa uang ke surga. Ya, kalaupun kita bawa uang ke surga itu nggak ada nilainya, teman-teman, karena di surga pasti emas dan peraknya lebih dahsyat lagi dibandingkan yang di bumi ini. Ya, kita bawa emas, logam mulia pun ke surga tuh nggak ada nilai lah pastilah. Kualitasnya beda jauh dengan yang di surga ya. Nah, jadi ketika kita meninggal nanti, ya, untuk siapa gitu. Nah, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi intinya apa? Jadi intinya kita nggak boleh simpen kekayaan kita untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau bahasa terjemahan lainnya yang ini, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, ini diartikan di terjemahan The Message, itulah yang akan terjadi ketika kita memenuhi barang itu apa ya, ngomongnya bahasa Indonesianya, kayak kalau di pertanian gitu saya lupa apa namanya bahasa Indonesianya apa, peternakan gitu, ada gedung gitulah ya, biasa bisa buat tidur juga kadang-kadang. Nah, apa ngomong ya, gudang lah, kita ngomongin gudang aja lah ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Lumbung. Lumbung, betul sekali. Bukan lumbung, kok lumbung, bukan. Ya pokoknya kita ngomongin gudang lah, anggaplah gudang. Nah, itulah yang akan terjadi ketika kita memenuhi gudang kita, ya anggaplah gudang ya, dengan diri kita, bukan dengan Tuhan. Karena semua serba kita kan tadi kan, ya, kita beristirahat, kita merasa mencapai tujuan hidup kita setelah kaya, kita jadi merasa jiwa kita juga puas, maka kita bersenang-senang. Nah, itu kan semua serba kita, ya, tapi bukan dengan Tuhan. Terjemahan lain lagi selain The Message itu ada New Living Translation, ini juga bagus. Seseorang itu bodoh ketika dia menyimpan kekayaannya, kekayaan duniawinya, tetapi dia tidak kaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, orang yang kaya hubungan dengan Tuhan itu pasti keuangannya juga benar. Balik lagi ke yang tadi ya. Catatan keuangan kita itu bisa menunjukkan kita tuh benar-benar ikut Tuhan atau enggak loh. Jadi kalau keuangan kita nggak beres, ya berarti ya kita belum benar juga ikut Tuhan. Ya, jangan sampai kita nggak beres di situ. Ya, teman-teman, hari ini saya dorong teman-teman beresin juga. Dan kayak misalnya persembahan, uh, jangan sampai persembahannya harus disuruh gitu ya. Ini kayak zaman COVID ini, kalau teman-teman tahu ini, ya ada lah gitu ya, banyak gereja yang akhirnya bilang, oh kalau kita tuh ibadah harus onsite. Ya, ini nggak semua gereja ya, ada beberapa gereja. Ya, ada beberapa gereja yang bilang ibadah tuh harus onsite, nggak boleh ibadah online. Kenapa? Kalau online tuh jarang yang kasih persembahan. Persembahan kita kurang banyak, segala macam. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Nggak semua tapi ya. Tapi ya sebenarnya motifnya memang salah. Yang itu memang salah motifnya. Tapi yang tidak kasih persembahan juga sebenarnya salah. Kalau menurut saya. Masa kasih persembahan buat Tuhan aja harus disuruh sih, kayak gitu kan, masih kita nggak usah disuruh ya, kita kalau udah tahu kita kasih persembahan udah kasih aja, nggak usah tunggu disuruh dulu. Dan jangan sampai lah kayak gitu ya, malu-maluin lah kalau kita pengikut Tuhan tapi kita harus disuruh kasih persembahan, malah kita ngaku-ngaku saya pengikut Kristus sejati segala macam, tapi persembahan harus disuruh. Aduh, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman di sini ya. Malu-maluin banget, jangan sampai kayak gitu ya. Nggak harus banyak, sekali lagi, persembahan itu nggak pernah harus banyak. Persembahan itu yang penting hati kita tulus,
Dan jangan pelit juga, tapi ya jangan pelit juga. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dipakai buat pekerjaan Tuhan kok. Makanya jangan sampai kita ya bijak-bijak lah pilih gereja yang, kalau gerejanya juga, kalau teman-teman tahu gerejanya selalu korupsi segala macam, ya berhati-hatilah di situ ya. Tanya Tuhan lah yang penting. Ya, jangan sampai kita salah mengelola keuangan kita. Jadi teman-teman, intinya adalah ini, ya kita harus punya prinsip keuangan yang benar, pengeluaran secara bijak, ya tadi ya, perpuluhan jangan pernah diganggu gugat. Kalau ada teman-teman di sini yang belum perpuluhan, ayo sadar teman-teman, sadar sekarang juga, jangan pernah ngaku-ngaku pengikut Tuhan kalau 10% doang kita nggak bisa relain. Dan sebenarnya kita bukan kasih perpuluhan ke Tuhan loh ya. Kata kasih itu kurang tepat. Jangan pernah pikir kita memberi kepada Tuhan. Enggak, perpuluhan itu kita mengembalikan. Mengembalikan, bukan memberi. Ya. Jadi emang itu haknya Tuhan. Ya. Bacalah di Maleakhi 3, teman-teman nanti akan ngerti. Dan kalau orang yang perpuluhannya rajin, pasti kok keuangannya dijagain Tuhan. Saya ini kisah nyata ya, terakhir ya. Kisah nyata. Teman saya, tiap kali mau bayar uang kuliah zaman dulu, tiap kali mau bayar uang kuliah, hampir nggak ada duit. Selalu. Ya, selalu. Bener-bener tiap kali mau bayar kuliah, hampir nggak bisa bayar. Tapi, ada tapinya. Dia tiap kali dapat duit, sedikit pun, dia perpuluhan. Bahkan dapat 10.000, dia langsung perpuluhan 1.000 loh. Bayangin tuh. Ya, jadi orangnya susah banget makan juga mungkin seadanya gitu ya. Tapi tiap kali dapat uang 20.000, tetap perpuluhan 2.000. Dapat 10.000, tetap perpuluhan 1.000. Dan dia perpuluhan terus. Nah, setiap kali dia mau bayar kuliah, udah mau batas waktunya bayar telat, tiba-tiba di rekeningnya ada aja uang. Dia juga nggak tahu dari mana itu uangnya. Nah, menariknya itu uangnya itu selalu lebih banyak dibandingkan biaya kuliahnya. Nah, jadi dia dapat uang di perpuluhan lagi, ya, dipotong perpuluhan, itu masih lebih dibandingkan uang kuliahnya. Kalau teman-teman tanya saya itu gimana ceritanya, saya juga nggak tahu sampai sekarang itu gimana ceritanya. Dia pun saya tanya, dia pun juga ngerti gitu, kenapa bisa kayak begitu. Nah, tapi itu yang bikin dia makin rajin perpuluhan. Ya, makin rajin. Orang yang, ya ini Alkitab di Maleakhi, teman-teman nanti baca, Maleakhi 3, kita kalau perpuluhan tuh kayak kita, Tuhan tuh ciptain pagar gitu ya, pagar buat belalang-belalang. Ya, belalang-belalang nggak bisa masuk, kayak kira begitulah perumpamaannya. Jadi jangan pernah khawatir sama keuangan kita kalau kita rajin perpuluhan. Ya, kalau teman-teman ada yang belum perpuluhan di sini, ayo sadar hari ini. Ya, jangan pelit, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Terus ya, pendapatan kurang perpuluhan itu berarti pendapatan asli kita. Terus kalau mau investasi, ya udah investasinya disisihin dulu, baru pengeluaran kita ikutin sisanya. Lalu yang pasti yang terakhir juga, jangan pelit juga soal menabur. Ya, menabur untuk menginjil. Ya, tanya Tuhan, Tuhan aku harus pakai uangku buat gimana nih, buat jadi berkat. Lalu jangan lupa juga untuk menghormati keluarga, menghormati orang tua, juga buat menghormati otoritas rohani. Ya, gembala, pendeta, mentor, kakak rohani, segala macam, jangan lupa hormati. Ya, ini saya sama tim inti juga, saya ajarin kok ya. Jadi bukan cuma sama teman-teman, enggak. Dan kalau teman-teman nggak mau menabur ke sini, nggak masalah, teman-teman tenang aja. Yang penting taburlah ke tempat yang teman-teman tergerak gitu ya. Kita nggak pernah nyari duit di sini. Dan percaya teman-teman nih, saya bukannya kasar ya, tapi teman-teman nggak persembahan ke sini pun kita pasti jalan kok. Percayalah, ya Tuhan yang pelihara kita nanti. Ya, tapi bukan masalah kemana, ya teman-teman silahkan mau kemana pun. Saya mendorong teman-teman pokoknya untuk mulai aja, ya perpuluhan, menabur, kemanapun. Ya terserah mau ke sini boleh, kemanapun boleh lah. Gak pernah ada aturan harus ke sini. Ya, oke. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan sampai kita mati seperti orang ini, keuangan kita. Sorry. Nah, hidup keuangan kita jangan sampai kita nanti kayak begini ya. Dia merasa udah puas, wah udah kaya, udah senang. Ya mungkin dia bisa berenang di lautan koin, bisa jalan-jalan kemanapun dia bisa beli barang paling mahal, barang merek segala macam. Tapi pas dia mati, malah dia ditolak Tuhan karena keuangannya nggak benar.
Ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, kita ulang sekali lagi. Itulah yang akan terjadi ketika kita lebih mengisi gudang kita dengan diri kita, tapi bukan dengan Tuhan. Dan seseorang adalah bodoh ketika dia menyimpan kekayaan dunianya, tapi dia tidak kaya akan hubungan dengan Tuhan. Amin. Oke, yuk teman-teman kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hari ini telah belajar. Tuhan, pembukaan bulan ini kami telah belajar bagaimana mengolah keuangan kami dengan benar, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanyalah pengelola, kami bukan pemilik. Biarkan keuangan kami semuanya hanya memuliakan Engkau, Tuhan. Biarkan gaya hidup kami mengelola uang semuanya memuliakan Engkau. Kami nggak mau, Tuhan, pakai uang kami untuk senang-senang sendiri. Kami nggak mau pakai uang kami untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Tapi kami mau, Tuhan, memakai uang kami untuk memuliakan Engkau saja, membangun kerajaan-Mu. Dan kami juga pasti bijak, Tuhan. Kami nggak mau, Tuhan, seperti perumpamaan orang kaya itu, Tuhan, yang merasa dirinya puas, merasa dirinya sudah kaya, tapi akhirnya malah dia nggak jadi berkat, bahkan dia nggak mempertimbangkan dirinya untuk jadi berkat. Kami nggak mau, Tuhan, jadi kayak gitu. Kami mau, Tuhan, terus jadi berkat. Biarkan keuangan kami semuanya bisa mencerminkan kehidupan seorang pengikut Kristus yang sejati. Dan kami mau, Tuhan, menjadi pengelola berkat-Mu. Kami tahu, Tuhan, ketika kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik, kami nggak perlu takut kekurangan berkat, karena berkat akan selalu ada buat orang yang jadi berkat, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, dan kami mau belajar hari ini. Semakin kami berpikir lagi, Tuhan, kami semakin bergumul lagi bagaimana mengolah keuangan kami sebagai orang yang mau jadi berkat. Tunjukkan kami, Tuhan, bagaimana caranya kami bisa jadi berkat lewat keuangan kami. Entah itu kami mulai dari hal-hal kecil, ya kami mungkin traktir teman kami makan, orang yang ingin kami kenalkan kepadamu, Tuhan. Mungkin kami hanya membelikan dia snack mungkin, snack kecil, apapun itu, Tuhan. Dan kami juga mau mulai juga, Tuhan, menghormati pemimpin kami, pendeta kami, karena kami tahu, Tuhan, mereka juga orang yang Kau titipkan di hidup kami. Kami mau semakin giat juga, Tuhan, dalam memberkati mereka, karena kami tahu mereka juga memberkati kami. Ya, intinya, Tuhan, semua kehidupan keuangan kami Kau yang pegang, Tuhan. Dan ketika kami salah mempergunakan uang kami, paksakan kami, Tuhan, supaya kami bisa kembali ke jalan yang benar. Kami semakin ditegur juga, Tuhan. Kau yang tegur kami, Tuhan, lewat firman-Mu hari ini. Ingatkan lagi, Tuhan, ketika nantinya kami mungkin gak setia soal uang. Ingatkan kami hari ini, Tuhan, firman yang kami dengar hari ini. Kami mau jadi pengelola yang benar, jadi hamba yang sejati. Ya, bukan hamba uang, Tuhan, tapi hamba Yesus Kristus. Kami tahu, ketika kami dekat kepadamu, kehidupan keuangan kami juga masih benar. Dan hari ini, Tuhan, aku nggak tahu di sini siapa yang masih belum perpuluhan, Tuhan. Aku nggak tahu, Tuhan, tapi biarkan hari ini siapapun itu yang di sini belum perpuluhan, Kau yang sadarkan, Tuhan. Kau yang sadarkan, biarkan mulai setia perpuluhan dan gak perlu takut kekurangan berkat. Ya, gak perlu takut kekurangan berkat, Tuhan, karena Kau yang akan jagai pendapatannya, Kau yang akan jaga ekonominya. Ya, biarkan semua kehidupan keuangan kami, Tuhan, bisa memuliakan Engkau, dan kami tahu, Tuhan, bulan ini kami akan diberkati lebih lagi, Tuhan, untuk kami bisa menjadi pengelola yang baik. Ya, jangan biarkan kami memakai uang kami untuk semena-mena, Tuhan, tapi sama seperti firman-Mu, Tuhan, kami harus mengikat persahabatan dengan uang kami. Ya, kami jadi berkat kemanapun kami pergi, dan kami bisa menjadi terang lewat kami mengelola keuangan kami. Ya, nanti orang-orang yang tidak kenal Engkau pun juga akan kagum, Tuhan, ketika kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik. Dan akhirnya kami jadi berkat juga. Kami percaya, Tuhan, semuanya akan terjadi di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.